Bab 2806 melawan setengah orang suci. Sue Jiu menyingkirkan krisis dan hanya berdiri teguh. Pukulan Sue Tianxing berikutnya telah tiba. Dia tidak diragukan lagi membenci Sue Jiu dan tahu bahwa lebih baik memotong satu jari daripada melukai 10 jarinya dalam pertempuran besar seperti itu. Cahaya pedang yang mengejutkan datang, tetapi klon pohon bakat mengambil kesempatan untuk melancarkan serangan. Cahaya pedang jatuh seperti hujan, menutupi Sue Tianxing. Ekspresi asli Lu Ye bahkan lebih tegas dan dia membunuh dengan pisau. Sue Tianxing sedikit mengernyit. Jika kekuatan yang ditunjukkan oleh Lu Ye dan klonnya benar-benar hanya seorang Taois superior dan simultan biasa, dia benar-benar tidak peduli. Namun, pada kenyataannya, apakah itu asli Lu Ye atau klonnya, kekuatannya jauh lebih baik daripada para superior biasa. Selain itu, dia tidak berada di puncaknya saat ini, bahkan dia tidak dapat meremehkannya dengan upaya bersama seperti itu. Pukulan yang mengenai Sue Jiu terpaksa menarik kembali sebagian kekuatan. Dengan teknik yang diinduksi darah, dia menggunakan kekuatan Tao untuk melindungi seluruh tubuhnya. Energi pedang dan cahaya pedang menyerang pada saat yang sama, tetapi itu hanya menyebabkan darah dan darah di sekitar Sue Tianxing sedikit membengkak, dan tidak melukainya sama sekali. Untungnya, Sue Jiu mengambil kesempatan ini untuk akhirnya menyingkirkan krisis. Tanpa ragu-ragu, dia membalikkan tubuhnya dan membunuhnya kembali. Dalam situasi ini, para pemberani menang ketika mereka bertemu di jalan yang sempit, dan mereka tidak akan bisa melewatkan kesempatan itu. Terlebih lagi, dia akan menjadi kekuatan utama dalam pertempuran ini, karena dia memiliki peningkatan mutiara Hedao tingkat Hong, bahkan jika dia ditekan oleh sifat suci garis keturunan, kekuatan yang dapat dia gunakan lebih kuat daripada Lu Ye saat ini. Dalam sekejap, di bawah jurang, di lautan darah yang luas, 4 sosok terbang dan saling bertautan, menggunakan cara mereka sendiri, dan pertempuran itu sangat sengit. Lu Ye menjadi semakin takut semakin dia bertarung. Dengan kekuatannya saat ini, pada dasarnya tidak ada saingan di level Hedao, tetapi pada saat ini, ia bergabung dengan klonnya dan Sue Jiu untuk melawan seorang vampir setengah suci yang sangat beracun, dan ia sedikit dirugikan. Kekuatan setengah suci itu di luar prediksi. Ia telah bertanya kepada sisianya apa itu orang suci sebelumnya. Sisianya banyak berbicara kepadanya, dan setelah itu ia secara pribadi menunjukkan kepadanya kekuatan setengah dari orang suci itu. Kekuatan yang diaktifkan oleh setengah suci pada dasarnya tidak berbeda dari Tao, dan semuanya adalah kekuatan Tao. Namun, untuk beberapa alasan, kekuatan Tao yang sama bisa jauh lebih kuat ketika setengah suci mengerahkan kekuatan mematikan atau perlindungan. Semua akar penyebabnya adalah karena sebuah misteri yang disebut buah Tao oleh si Sengya. Sejak awal memasuki Tao, seorang biksu melunakkan tulang-tulang Tao di tubuhnya. Ketika mencapai Tao, ia membakar pola-pola Tao dan 9 tingkat pola Tao digabungkan menjadi satu, ia dapat menggabungkan Tao dan mengembangkan makna Tao-nya sendiri. Jika seorang biksu mencapai alam Tao yang ekstrim, ia dapat menggunakan pola-pola Tao tingkat 9 yang digabungkan menjadi satu untuk memahami misteri dan memelihara buah Tao-nya sendiri. Hanya dengan cara ini seseorang dapat menjadi orang suci. Dengan buah Tao sendiri, kekuatan-kekuatan Tao sendiri akan menjadi lebih kuat. Alasan mengapa orang setengah suci disebut orang setengah suci adalah karena mereka semua berada dalam tahap kesuburan dan buah Tao mereka sendiri tidak akan dilepaskan. Jika mereka benar-benar memelihara buah Tao, maka mereka bukanlah orang setengah suci, tetapi orang suci sejati. Namun demikian, kekuatan yang dapat mereka gunakan tidak sebanding dengan tingkat Taoisme. Ambil momen ini sebagai contoh. Umpan balik dalam pertempuran sengit itu membuat Lu Ye dengan jelas menilai bahwa kekuatan Sue Tianxing mirip dengan Sue Jiu yang belum ditekan oleh mutiara Tao tingkat Hong, tetapi kekuatan Tao-nya bahkan lebih kuat. Ini adalah alasan terbesar mengapa dia menang dengan 1 lawan 3. Sudah tepat bagi Sue Jiu untuk memilih mengambil tindakan saat ini. Jika Sue Tianxing memurnikan harta karun itu, dia pasti akan dapat melangkah lebih jauh dengan kekuatannya sendiri. Meskipun dia tidak akan menjadi orang suci sejati, kekuatannya pasti akan meningkat pesat. Saat itu, bahkan jika dia menggabungkan kekuatan ketiga orang itu, dia mungkin bukan lawan. Tentu saja, setelah puluhan atau ratusan tahun, teknik rahasia langit dan bumi bagian dalam milik Lu Ye mungkin telah selesai, tetapi baik Sue Jiu maupun Lu Ye tidak dapat menunggu sampai saat itu. Selama pertempuran, Lu Ye dan Sue Jiu semuanya ditutupi dengan bekas luka, tetapi klon itu utuh dan tidak ada yang lain. Klon itu memegang labu pedang untuk mengaktifkan energi pedang untuk menyerang musuh tanpa pertempuran jarak dekat, jadi hanya perlu bersembunyi dari jarak yang aman, dan pada dasarnya tidak ada masalah besar. Tentu saja, Sue Tianxing tidak lebih baik. Meskipun dia bisa menang dalam pertempuran seperti itu, tidak peduli siapa dia, kedua lawannya mudah untuk diajak main-main. Pada saat ini, bergabungnya kekuatan sedikit banyak dapat menyebabkan masalah bagi Sue Tianxing. Ini membuat vampir setengah suci itu sangat marah. Dia pikir bahkan jika dia diracuni, dia bisa dengan mudah menyelesaikan penjahat tercela Sue Jiu, tetapi dia sedikit tidak berdaya, yang membuat gerakannya semakin kejam. Dan seiring berjalannya waktu, racun dalam tubuh menjadi lebih buruk. Tentu saja ini bukan ilusi, itu sepenuhnya karena setiap serangan oleh Lu Ye dipenuhi dengan kekuatan racun. Jika dia memiliki kesempatan untuk menyakitinya, racun pada bilah pedang akan menyerang tubuhnya. Lu Ye, konfrontasi sengit lainnya, Sue Jiu menyemprotkan darah dan terbang mundur, dan berbisik di mulutnya, tampak sedikit tidak sabar. Situasi saat ini adalah Sue Tianxing tidak dapat ditunda karena semakin lama waktunya, semakin banyak racun yang terkumpul di tubuhnya, dan selalu ada saat-saat ketika dia tidak dapat menahannya. Tetapi Sue Jiu dan Lu Ye juga tidak dapat bertahan. Gerakan gila dari kekuatan setengah suci itu begitu ganas sehingga dapat menarik perhatian beberapa orang. Bahkan jika ini di bawah jurang, aku harus berhati-hati.
Tatapan ganas melintas di mata Lu Ye, dan sementara Sue Tianxing mengejar Sue Ju tanpa henti, dia melesat dan membunuhnya. Sue Tianxing menoleh dan menatapnya dengan dingin, dengan niat membunuh di wajahnya. Meskipun dia membenci Sue Jiu untuk mengambil inisiatif, setidaknya Sue Jiu berasal dari klan yang sama. Lu Ye, ras manusia yang rendah hati, berani bersikap begitu sombong di depannya, dan dia sama sekali tidak tahu hidup atau mati. Dengan sebuah pikiran, aku memutuskan untuk membunuh ras manusia ini terlebih dahulu dan kemudian menyelesaikan masalah darah. Namun, pada saat ini, Lu Ye tiba-tiba melontarkan sepatah kata dari mulutnya, ledakan. Tubuh Sue Tianxing tiba-tiba terbakar, dan ki serta darahnya menjadi kacau, tetapi racun yang ditekan dalam tubuhnya kembali mengamuk. Kali ini, tidak diragukan lagi lebih ganas daripada awalnya. Jika dia tidak mendistribusikan lebih banyak kekuatan tepat waktu, dia hampir tidak dapat menekannya. Perubahan mendadak ini membuat Sue Tianxing berkeringat dingin. Jika dia tidak melihat kesempatan pada saat itu, dia akan benar-benar terbalik di selokan. Diam-diam aku terkejut. Racun macam apa ini? Aku tidak dapat menahannya bahkan jika aku memiliki tubuh setengah suci. Sebelum dia bisa berpikir terlalu banyak, dia dengan cepat menyadari kelainan itu, karena tepat pada saat dia kehilangan akal sehatnya, dua sosok benar-benar mendekatinya dengan tenang. Itu adalah kayu darah dan langit darah yang mati. Namun, mereka seharusnya tidak memiliki kesempatan untuk hidup, tetapi sekarang mereka dikelilingi oleh aura biru dan hitam, dan wajah mereka ganas dan terbuka dan cakar mereka menerkam. Aura di tubuhnya menjadi sangat berbahaya dalam sekejap. Teknik ledakan darah. Guncangan ekstrim surga darah. Dalam pertempuran tadi, tubuh kedua mayat tangan kanannya melayang di lautan darah akibat pertempuran, dan dia tidak terlalu peduli. Siapa yang mengira perubahan seperti itu akan terjadi? Dia tiba-tiba teringat beberapa rumor yang pernah didengarnya sebelumnya. Suku bulu menderita kerugian besar saat menyerang Pulau Changyun. Sejumlah besar suku bulu dan biksu klan darah berubah menjadi mayat beracun, seolah-olah mereka dikendalikan oleh orang lain, dan malah menyerang pasukan mereka sendiri. Setelah insiden perburuan selesai, klan darah siap untuk menyelidiki masalah tersebut, tetapi dia tidak bertanggung jawab. Sekarang, metode ini jelas dari ras manusia di depannya, dan dua bawahannya yang mati juga telah menjadi alat di tangannya. Jika itu normal, Sue Tianxing tidak perlu khawatir sama sekali. Namun, pada saat ini, dia tidak berada di puncaknya dan sibuk menekan racun yang pecah lagi di tubuhnya. Serangan Sue Tan dan Sue Xiao membuatnya tidak dapat menghindar, dan dia hanya bisa bergegas untuk melindungi tubuhnya. Saat berikutnya, Sue Dong dan Sue Xiao bergegas ke sisi dan sisi Sue Tianxing, tubuh mereka mengembang, dan kekuatan dahsyat mengalir keluar. Dua klan darah yang kuat yang hanya satu baris di belakang Sue Jiu menggunakan teknik ledakan darah, dan kekuatan mereka sangat kuat. Ketika mereka meledak, seluruh jurang berguncang, dan ruang di sekitarnya hampir hancur. Namun, saat darahnya menghilang, sosok Sue Tianxing masih berdiri tegak, tetapi pada saat ini, setengah orang suci dari klan darah itu tidak lagi memiliki postur yang tidak senonoh sebelumnya, tetapi malah merentangkan rambutnya. Dalam keadaan kabur, dia melihat sekilas sosok yang bergegas ke arahnya. Ketika dia melihat sosoknya, itu adalah Lu Ye. Mati, dia menggertakkan giginya dan berteriak, dan tongkat pendek di tangannya tiba-tiba jatuh ke depan. Harimau itu memiliki kekuatan yang kuat. Tidak peduli seberapa malunya dia, itu bukanlah sesuatu yang hanya dapat diinjak-injak oleh beberapa Taois. Itu hanyalah ide delusi bahwa ras manusia yang penuh kebencian ini ingin mengambil kesempatan untuk menyerangnya. Namun, ketika dia mengayunkan pukulan ini, dia tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang salah. Orang yang menyerangnya bukanlah prajurit manusia yang memegang pedang, tetapi labu pedang yang telah berenang di luar medan perang. Yang lebih mengejutkannya adalah bahwa kultivator pedang itu penuh dengan darah dan tubuhnya membengkak. Aura berbahaya datang dari tubuhnya, dan dia benar-benar menggunakan teknik ledakan darah seperti Sue Dong dan Sue Xiao. Tianxing yang berdarah itu telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan aku tidak dapat mengetahui apa yang sedang terjadi untuk sementara waktu. Sue Dong Sue Xiao sudah mati. Dia pasti telah dikendalikan oleh kultivator tentara manusia melalui beberapa cara, tetapi apa yang dilakukan kultivator pedang ini? Dendam macam apa yang dia miliki dengannya? Dia bahkan membuatnya melampiaskan penghancuran dirinya sendiri dan datang untuk membunuhnya. Banyak pikiran terlintas di benaknya, dan hampir saat tongkat pendek di tangannya jatuh, klon pohon bakat telah meledak. Penghancuran diri ini bahkan lebih mengerikan daripada penghancuran diri Sue Dong dan Sue Xiao. Dari segi kekuatan saja, Lu Ye lebih kuat dari dua klan darah. Terlebih lagi, setelah berubah menjadi mayat beracun, kekuatannya akan lebih lemah daripada sebelum kematiannya. Oleh karena itu, penghancuran dirinya oleh klonnya jauh lebih unggul daripada Sui Mayao dan Sue Xiao. Cahaya darah yang sangat menyilaukan hampir berubah menjadi matahari bundar yang terang, membungkus sepenuhnya darah surgawi pemusnahan. Dalam warna berdarah, Lu Ye mengikuti klonnya dan telah tiba dengan pisau. Akibat ledakan diri klon datang seperti gelombang. Jika Lu Ye tidak mengaktifkan kekuatan ruang untuk menyapu tubuhnya, dia tidak akan memiliki kekuatan untuk bergerak maju di bawah akibat seperti itu. Dalam sekejap, dia membunuh Sue Tianxing. Setengah orang suci dari klan darah mengalami 3 teknik ledakan darah yang kuat, dan sosoknya jauh lebih memalukan daripada sebelumnya. Meskipun kekuatan Tao pelindung hancur di bawah dampak dari 3 teknik ledakan darah, hanya butuh sekejap untuk berkumpul kembali. Sebenarnya, dia telah melakukan ini ketika dia melihat Lu Ye membunuh melalui darah yang tak terbatas. Lu Ye menebas dengan pisau ringan, dan tampaknya tidak memiliki daya mematikan. Namun, pisau ini dipenuhi dengan kekuatan pengaturan waktu yang kuat.
Ketika dia bertarung dengan Sue Tianxing sebelumnya, Lu Ye tidak memiliki kekuatan untuk mengaktifkan urutan waktu, tetapi dia tidak memiliki banyak pengaruh ketika menghadapi setengah orang suci. Kali ini berbeda. Bab 2807 sukses. Dalam pertarungan hidup dan mati seperti itu, Ningqi hanya perlu bertahan sebentar untuk menentukan hidup dan mati. Di balik selubung darah, pedang panjang mungil itu mencuat seperti ular spiritual dan menusuk langsung ke dada Sue Tianxing. Pada saat ini, saat itulah setengah orang suci dari klan darah itu berada dalam bahaya besar. Pedang itu menusuk tubuhnya tanpa halangan apapun, menembus seluruh tubuhnya, dan melampiaskan kekuatan dahsyat di tubuhnya. Dalam kesakitan itu, Sue Tianxing akhirnya tersadar. Ketika melihat sosok Sueju yang begitu dekat dengannya, matanya tiba-tiba melotot. Tongkat pendek di tangannya tersapu dan menyerang kepala Sueju. Pukulan yang begitu dahsyat itu begitu mengerikan. Sueju tidak menghindar. Dia tahu betul bahwa kesempatan itu langka saat ini. Jika dia tidak bisa membunuh Sue Tianxing dengan satu pukulan, dia mungkin tidak akan punya kesempatan lagi. Sambil mendesak kekuatannya untuk melindungi dirinya sendiri, dia menggertakkan giginya dan meraung, Lu Ye. Begitu dia mengatakan itu, dia tersapu. Dengan suara keras, Sue Tianxing yang baru saja memukul mundur Sueju tiba-tiba tubuhnya bergetar, dan rasa sakit yang hebat datang dari belakang lehernya. Di bawah dampak kekuatan yang sangat besar, bintang-bintang di depannya tiba-tiba meledak, dan dia pusing. Namun, Lu Ye mengambil kesempatan ini untuk memotongnya dengan pisau. Sue Tianxing telah terluka di bagian belakang lehernya, yang baru saja ditinggalkan oleh Lu Ye. Dia terganggu oleh kekuatan Fang dan belum sembuh. Pada saat ini, kekuatan tajam pisau Panshan memotong luka dan memotong tulang Tao. Lengan kanan pisau mengembang lagi, dan pisau panjang itu bergetar. Gesekan yang keras terdengar, dan teror muncul di mata Sue Tianxing, karena dia jelas merasa bahwa tulang Tao yang tak terkalahkannya akan segera dipotong. Sebenarnya, dia sudah merasakan ketajaman Lu Ye Daoping tadi, tetapi pada saat itu, Sue Dong dan Sue Xiao menyelamatkannya tepat waktu, memungkinkannya untuk bertahan hidup secara kebetulan. Sue Dong dan Sue Xiao sudah mati, dan tidak ada yang bisa membantunya. Kengerian berubah menjadi tekad, tubuhnya tiba-tiba berbalik, tongkat pendek di tangannya membengkak dan menjatuhkan dengan keras. Dengan pukulan seperti itu, Lu Ye tidak punya cara untuk menghindarinya. Dia dipukul dengan keras oleh tongkat pendek itu. Kekuatan pelindungnya langsung hancur, dan setengah dari tubuhnya hampir hancur. Untungnya, sebelum tongkat ini mengenai, Lu Ye telah memotong kepala Sue Tianxing, jadi kekuatan tongkat ini tidak sepenuhnya dilepaskan, jika tidak situasinya akan lebih buruk. Sementara tubuhnya dihantam oleh kekuatan yang sangat besar, Lu Ye sama sekali tidak senang, karena dia dengan jelas melihat bahwa warna darah naik ke langit di kepala Sue Tianxing, mencoba melarikan diri. Warna darah itu seperti Sue Tianxing, tetapi berkurang berkali-kali, seperti penjahat seukuran saku. Jiwa darah. Sueju akhirnya sadar kembali, separuh otaknya tenggelam, dan bola mata keluar dari rongga matanya dan menggantung di pipinya, membuatnya tampak seperti hantu, tetapi dia tidak peduli dengan luka-lukanya sendiri dan berteriak, jangan biarkan dia lari. Setelah mengatakan itu, dia segera menyusul. Tetapi bagaimana aku bisa menyusul? Sebenarnya, jiwa darah adalah tubuh jiwa Sue Tianxing, tetapi klan darah memiliki teknik rahasia khusus untuk dipraktikkan, jadi agak berbeda dari tubuh jiwa biasa. Ketika Sueju mengejar, Lu Ye mengulurkan tangan dan mencengkeramnya dengan keras, kekuatan ruang naik turun, dan kekosongan terpelintir. Jiwa darah yang lolos segera tampak terperangkap di sungai yang terengah-engah. Namun, saat berikutnya, jiwa darah itu meledak dengan cahaya keemasan yang menyilaukan, menembus gangguan kekosongan yang terpelintir. Untuk menjaga jiwa itu tetap abadi, Sue Tianxing telah membakar kekuatan jiwa darahnya sendiri. Sekarang tubuhnya hancur, dan jika tubuh jiwa ini tidak dapat melarikan diri, maka tubuh itu akan benar-benar hancur, dan tidak akan ada kesempatan untuk bangkit kembali. Jadi, berapapun harga yang dibayarkan, selama dia dapat melarikan diri dari sini, dia akan diterima. Sueju, yang telah memburunya, tampak enggan melihat ini. Jika jiwa darah Sue Tianxing lolos kali ini, maka tindakan ini tidak dapat dikatakan sebagai keberhasilan yang sempurna. Jiwa darah ini juga merupakan kunci pencapaiannya atas tubuh setengah suci. Tiba-tiba, aura harta karun menyebar, dan garis-garis yang terlihat oleh mata telanjang menyebar dari segala arah, dan seluruh dunia tampaknya terbagi menjadi kotak-kotak. Mata Sueju berbinar dan dia tertawa, bagus sekali. Papan catur langit berbintang. Kejutan yang tiba-tiba itu membuat Sueju merasa sangat senang, tetapi jiwa darah yang hampir lolos dari sini tampaknya tunduk pada semacam pembatasan. Tidak peduli bagaimana dia membakar kekuatan jiwanya sendiri, dia tidak dapat melompat keluar dari pola catur itu. Sueju tidak terhalang dan melintas ke jiwa darah, menatap Blood Heavenly Strike di saku dengan penuh minat. Sueju, apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Begitu Luo mencapai situasi seperti itu, setengah orang suci dari klan darah itu tetap agung. Sueju memiliki ekspresi serakah di wajahnya, dan dia menjilati sudut mulutnya, seolah-olah seekor serigala lapar melihat domba, tentu saja aku tahu apa yang aku lakukan, dan Tuan Suci tidak perlu khawatir tentangku. Wajah Sue Tianxing dingin dan kasar, aku memperlakukanmu dengan sangat baik. Sueju mengangguk, tentu saja, jadi aku berharap orang suci dapat memperlakukanku dengan lebih baik. Saat dia mengatakan ini, dia mengulurkan tangan dan meraih Sue Tianxing. Warna darah di telapak tangannya menyebar, berubah menjadi ular darah, melilit ke depan. Sue Tianxing bermaksud menghindar, tetapi dia tidak bisa menghindar sama sekali, dia dengan mudah ditangkap oleh Sue Jiu di tangannya. Tubuh jiwanya terpisah dari tubuhnya sendiri, hampir seperti pohon tanpa akar dan air tanpa sumber, dan tidak dapat mengerahkan kekuatan yang terlalu kuat sama sekali. Melihat tubuh jiwa di depannya, ekspresi Sue Jiu menjadi lebih serakah.
Setengah orang suci lainnya di klan tidak akan membiarkanmu pergi. Sue Tianxing tahu bahwa tidak ada ruang untuk perubahan, dan matanya penuh dengan kengganan. Siapa yang mengira bahwa di dunia sumber ini, ada kekuatan Hedao yang begitu kuat, sehingga dia dapat memaksanya, setengah orang suci, ke keadaan seperti itu hanya dengan menggabungkan kekuatan. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kalau begitu aku tidak perlu khawatir tentang Tuan Suci. Sueju tertawa, mulutnya terbuka lebar, dan sudut mulutnya pecah-pecah. Dia benar-benar memasukkan Sue Tianxing ke dalam mulutnya dan mengeluarkan semuanya. Dia menjilati bibirnya dengan ekspresi tidak puas, terlihat sangat lesat. Lu Ye memperhatikan dengan dingin dari samping, menyela sisa-sisanya, pergi. Pertarungan tadi, meskipun gerakannya besar, tetapi berlumuran darah, dan mungkin tidak menarik perhatian siapapun, tetapi begitu kekuatan harta karun itu keluar, situasinya akan berbeda. Aura harta karun itu terlalu istimewa, dan tidak dapat disembunyikan oleh lautan darah. Itu pasti telah diperhatikan saat ini. Jika tidak dilarang, Lu Ye tidak akan menggunakan kekuatan harta karun itu sesuka hati, terutama papan catur langit berbintang, yang belum pernah muncul di alam sumber. Sueju tahu situasi saat ini dan segera merespons, dan dengan dorongan untuk memaksa, lautan darah melonjak di sekelilingnya dan menyusut ke arahnya. Lu Ye bergerak. 100 mil jauhnya, manik Tao tingkat Hong yang tertinggal di susunan teleportasi muncul di tangannya dan langsung dibawa ke dunia batin olehnya. Ayo pergi, Sueju menyapa, dan dua sosok terbang dengan cepat ke kejauhan. Hanya satu batang dupa setelah keduanya pergi, sesosok tiba-tiba melayang, penuh dengan energi iblis. Dilihat dari kedalaman auranya, itu adalah pria kuat Semi Santo. Dia melihat sekeliling dan tampak bingung. Sebelum Sueju pergi, dia membersihkan medan perang yang tersisa di sini dengan sangat bersih, jadi bahkan Semi Santo dari klan iblis ini tidak dapat melihat petunjuk apapun pada pandangan pertama, tetapi ketika dia melihat dengan saksama, beberapa jejak pasti diperhatikan olehnya. Dia tertarik oleh aura papan catur langit berbintang, tetapi pada saat ini dia menemukan sesuatu yang lain, yang benar-benar membuatnya sedikit peduli. Setelah beberapa saat merenung, dia mengirim pesan keluar. 1 jam kemudian, cahaya darah bergegas datang dengan cepat. Ketika cahaya darah menghilang, dua sosok terungkap. Mereka adalah dua Semi Santo dari klan darah, satu pria dan satu wanita. Moduo, kenapa kau ingin memanggil? Pria setengah suci dari klan darah itu berbicara dengan suara yang dalam, tetapi setelah selesai berbicara, dia mengerutkan kening dan melihat sekeliling dengan heran. Sueju memang membersihkan area yang tersisa di medan perang ini dengan sangat bersih, tetapi setengah suci dari klan iblis itu bisa mendeteksi petunjuk, apalagi dua klan darah itu. Ini bukan masalah kekuatan, tetapi fakta bahwa ada darah yang menyembur keluar dalam pertempuran antara musuh dan musuh tadi, bahkan jika dibersihkan, akan ada jejak yang tertinggal. Klan darah sangat peka terhadap hal ini. Sepertinya saudara Sue Yuan telah menyadarinya. Moduo tersenyum sedikit dan berhenti berbicara. Di samping Sue Yuan, Sue Li juga mengerutkan kening, dan tangan gioknya yang ramping bergoyang lembut. Dia tidak tahu teknik rahasia misterius apa yang dia gunakan. Setelah beberapa saat, ketika dia mengetuk ujung jarinya, dia benar-benar berkumpul dari segala arah untuk melihat beberapa cipratan darah yang tak terlihat. Itu Tianxing. Wajah Sue Li tiba-tiba menjadi dingin, dia sudah mati. Apa? Sue Yuan tampak marah dan menoleh ke arah Modu. Moduo mengangkat tangannya dan tersenyum di wajahnya, saudara Sue Yuan tenanglah. Urusan rekan Daois Tianxing tidak ada hubungannya denganku. Aku tidak memiliki kemampuan sebanyak itu. Selain itu, jika aku benar-benar melakukannya, aku tidak akan mengirimimu pesan. Sue Yuan berkata dengan tegas, siapa itu? Di alam sumber selama bertahun-tahun, konflik antara setengah orang suci dari berbagai ras memang telah meletus, tetapi tidak peduli apapun jenis persaingannya, itu akan menjadi masalah sederhana dan tidak akan benar-benar membuat langkah besar, apalagi mati. Dapat dikatakan bahwa dalam beberapa ratus ribu tahun terakhir, tidak ada preseden setengah orang suci yang terbunuh. Tetapi hari ini ada seorang setengah orang suci dari klan darah yang meninggal. Bagaimana ini tidak membuat Sue Yuan marah? Moduo menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu. Aku datang ke sini setelah itu. Aku menyadari ada yang tidak beres, jadi aku meminta kalian berdua untuk datang dan melihat. Apa yang saudara Sue Yuan tanyakan padaku, akan lebih baik untuk bertanya kepada sesama Taois Sue Li. Sue Li dengan hati-hati membedakan sumber darah merah itu, dan setelah beberapa saat, dia berkata, Putri Salju dan Sue Xiao sudah mati, dan masih ada dua lagi. Sue Dong Sue Xiao adalah salah satu dari sedikit talenta di klan, dan dia juga bawahan Sue Tianxing yang cakap, jadi mereka secara alami mengenalinya. Aku juga mati. Sue Yuan bertanya. Tatapan tajam melintas di mata Sue Li, mereka masih hidup. Setelah berhenti sejenak, dia melanjutkan, darah yang disalahkan hanya dari sumber dunia belum lama ini. Ketika Sueju kembali ke klan, beberapa setengah orang suci telah melihatnya secara terbuka dan diam-diam, dan Sue Li tahu bahwa dia tidak akan membuat kesalahan apapun. Snow Jue, Sue Yuan mengerutkan kening. Sue Tianxing sudah mati, mengapa Sue Jiu masih bisa bertahan? Bagaimana dengan satu lagi? Sue Li menggelengkan kepalanya, meskipun aku tidak tahu siapa dia, itu pasti ras manusia. Ras manusia, sosok itu langsung muncul di benak Sue Yuan, si Sengya. Jika dia bertindak, semuanya akan dijelaskan. Meskipun Sue Tianxing adalah seorang semi-suci dan memiliki kekuatan yang kuat, dia tidak akan pernah menjadi lawan si Sengya. Bab 2808 rubah itu palsu dan harimau itu kuat. Satu-satunya orang setengah suci dalam ras manusia dapat bertahan hidup selamanya, dan itu tidak bergantung pada ketidaktahuan seseorang terhadap dunia, tetapi pada kemampuan seseorang sendiri.
Semua ras telah berspekulasi bahwa hasil dari pertempuran dengan Sisengya. Jika itu adalah pertempuran hidup dan mati, lebih dari 4 orang setengah suci harus dikirim pada saat yang sama untuk memiliki kesempatan untuk memenangkan orang setengah suci dari ras manusia tanpa membayar terlalu banyak. Ini menunjukkan betapa kuatnya karir Si. Ada lebih dari 4 orang setengah suci dalam klan darah, tetapi tidak mungkin untuk berurusan dengan Sisengya karena ini sangat berisiko. Adapun bergabung dengan ras lain, pada level ini, tidak ada yang akan membalas dendam atas kepercayaan penuh pada orang lain, apalagi, ada berbagai kebencian di antara ras-ras di dunia sumber. Poin lainnya adalah bahwa Sisengya tidak dapat memberi mereka kesempatan seperti itu. Jika mereka dipaksa terburu-buru, dengan kekuatan setengah sucinya, mereka hanya perlu pergi ke wilayah berbagai ras untuk membantai mereka, dan tidak ada ras yang dapat menanggungnya. Di bawah segala macam kendala, bahkan jika para semi orang suci dari berbagai suku tidak menyukai Xia, mereka hanya bisa membiarkannya pergi. Itu bukan Sisengya, Sueli menggelengkan kepalanya, itu ras manusia lain, sepertinya itu adalah budak darah yang dibawa kembali oleh Suejiu. Sueli telah menyelidiki Sueju secara diam-diam, dan tentu saja melihat Lu Ye. Sue Yuan menoleh, matanya penuh dengan ketidakpercayaan, Sueju dan budak darahnya bergabung untuk membunuh Sue Tianxing. Bahkan Sue Dong dan Sue Xiao tewas dalam pertempuran. Bagaimana ini mungkin? Bahkan jika itu adalah serangan diam-diam, Sue Tianxing tidak akan begitu rentan. Sue Yuan tidak percaya bahwa ini akan terjadi. Kamu bisa tahu apakah itu benar atau tidak. Setelah Sue Li mengatakan itu, tubuhnya bergetar dan berubah menjadi cahaya darah. Dia mengikuti arahan darah dan mengusirnya keluar. Untuk seorang semi orang suci dari klan darah seperti dia memiliki sisa darah dan energi Sueju dan Lu Ye di tangannya, jadi kemanapun keduanya melarikan diri, dia dapat menemukannya. Sue Yuan segera mengikutinya. Moduo berdiri di sana dan merenung sejenak, lalu mengejarnya. Jarang sekali kegembiraan sebesar itu bisa muncul di dunia sumber. Tentu saja dia ingin pergi dan melihatnya. Dia juga sangat penasaran dengan kemampuan seperti apa yang dimiliki oleh Blood Jue dan Blood Slave-nya untuk membunuh seorang setengah suci dan 2 bawahan yang kuat. Kemana kalian akan pergi? Di lautan sangkar, 2 sosok terbang dengan cepat, dan ruang di sekitar mereka berputar, dan mereka semua menggunakan kekuatan ruang. Itu adalah Lu Ye dan Sueju. Sejak meninggalkan jurang, Sueju melarikan diri dengan kecepatan penuh, seolah-olah dia punya tujuan, yang membuat Lu Ye sangat penasaran. Sueju berkata, kematian Sue Tianxing tidak boleh disembunyikan terlalu lama. Begitu para semi santo lainnya dari klan darah mendapatkan berita itu, mereka harus menyelidikinya. Meskipun aku membersihkan medan perang yang tersisa, para semi santo tidak dapat bertahan melawannya, jadi mereka pasti akan melacak kita. Dimanapun kita bersembunyi, mereka dapat mengejar. Lu Ye sedikit mengernyit, apakah kamu punya tempat yang bagus untuk dituju? Karena Sueju berkata demikian, pasti ada cara untuk menyelesaikan bencana ini. Taruhan saja, Sueju menoleh dan menyeringai padanya. Lu Ye menatap ke depan. Di laut yang megah, ada pulau-pulau tak berujung dengan berbagai ukuran yang tersebar di laut. Pulau Yuan. Lu Ye menyadari rencana Sueju, tetapi dia bingung, mengapa aku harus pergi ke sana. Arah kedua orang itu bergerak maju tidak diragukan lagi adalah pusat laut, Yuandao. Tetapi itu adalah tempat di mana Yuan ditekan dan juga tempat semua kelompok etnis membawa ras manusia untuk dikorbankan. Terakhir kali Lu Ye mengikutinya untuk melihatnya, tidak ada yang istimewa kecuali 9 pilar kota. Sueju menggelengkan kepalanya, aku mendengar beberapa berita. Kali ini, aku hanya mencobanya. Jika berhasil, kita bisa selamat. Jika tidak, dia tidak melanjutkan, tetapi makna dalam kalimat itu tidak lagi jelas. Berita apa? Sueju merenung sejenak dan berkata, Santoki. Qi Seng. Ekspresi Lu Ye terkejut. Sue Tianxing mengatakan bahwa Qi Seng berada di Pulau Abis, tetapi dia tidak muncul di depannya pada hari kerja, jadi hanya sedikit orang yang bisa melihatnya. Lu Ye tiba-tiba menyadari, rubah adalah kekuatan harimau. Sueju menyeringai, ya, kita semua memiliki darah klan Phoenix. Jika kita dalam bahaya, kita mungkin dapat memimpin Qi Seng untuk muncul, dan kemudian kita akan dapat mengubah bahaya menjadi keselamatan. Ketika Lu Ye mendengar ini, dia tidak bisa menahan perasaan terharu. Ini benar-benar mungkin. Ketika dia dan Sueju berada di awal asal mula dunia, mereka membawa Qi Seng keluar, tetapi mereka tidak pernah melihatnya lagi dan tidak pernah mendengar tentang keberadaan Qi Seng ini dari orang lain. Dia juga memikirkan di mana Qi Seng ini berada di alam sumber. Sekarang saya tahu bahwa orang ini sebenarnya berada di Pulau Abis. Dengan cara ini, orang suci lainnya, seperti San yang pernah dilihat Lu Ye sebelumnya, juga berada di Yuandao. Ini membuatnya sedikit gelisah. San telah menyerangnya di awal. Jika itu masa lalu, bukankah itu seperti domba yang masuk ke mulut harimau? Tetapi kemudian saya memikirkannya, baik orang suci Qi maupun 3 orang suci tidak memiliki kebijaksanaan dan hanya boneka. Ketika 3 orang suci menyerangnya, itu seharusnya adalah kehendak Yuan. Karena pohon bakat itu berubah lagi, Lu Ye menggunakan kekuatan pohon bakat itu untuk membakar kekuatan kutukan di tubuhnya, jadi bahkan jika dia bertemu dengan 3 orang suci lagi, seharusnya tidak ada banyak masalah. Qi Seng tertarik padanya dan Suejiu dan datang untuk menyelidiki. Itu mungkin naluri, karena darah klan Phoenix tidak pernah muncul di alam sumber. Harus kukatakan bahwa Suejiu masih orang yang licik. Dia mempertimbangkan berbagai situasi sebelum mengambil tindakan, jadi dia bisa bereaksi cepat setelah membunuh Sue Tianxing. Bukannya Lu Ye tidak mempertimbangkan tindak lanjutnya, tetapi arah yang dia pertimbangkan berbeda dari Suejiu. Saat ini, rencana Suejiu tidak diragukan lagi lebih baik. Tidak ada kata-kata lagi, dengan cepat bergegas menuju Yuandao.
Setengah hari kemudian, Pulau Yuan melihatnya dari jauh, dan 9 pilar langit raksasa tercetak di pandangan mereka. Meskipun itu bukan pertama kalinya aku melihatnya, aku tetap merasa terkejut. Tetapi Lu Ye tiba-tiba merasakan tanda peringatan, berbalik dan melihatnya, sedikit darah tercetak di penglihatannya. Ini dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak. Tanpa diduga, para setengah suci dari klan vampir bereaksi begitu cepat. Mereka baru saja tiba di dekat Yuan Dao dan sudah mengejarnya. Hehe, Sue Ju tiba-tiba tertawa, lalu 2 potong mayat terlempar keluar olehnya. Itu adalah kepala dan tubuh Sue Tianxing, tetapi dibandingkan dengan kematian Sue Tianxing sebelumnya, kedua mayat ini menjadi sangat kering dan keras, seperti mayat berusia 10.000 tahun. Ketika dia melarikan diri di sepanjang jalan, Sue Ju tidak hanya melarikan diri, tetapi juga menggunakan cara untuk memadatkan garis keturunan Sue Tianxing. Pada saat ini, semua esensi dalam tubuh Sue Tianxing memadat dan berubah menjadi bola darah yang tergantung di tangan Sue Jiu. Kedua mayat itu sama sekali tidak berguna. Bahkan dikatakan tidak berguna bagi Lu Ye karena 2 mayat seperti itu bahkan tidak dapat diubah oleh mayat beracun, yang membuat Lu Ye merasa sedikit kasihan. Dia telah mempertimbangkan sebelumnya bahwa integritas tubuh Sue Tianxing dipertahankan, sehingga dapat diubah menjadi mayat beracun. Kekuatan yang dapat dikeluarkan oleh mayat beracun setengah suci tidak dapat diremehkan, dan itu pasti akan menjadi bantuan besar baginya di dunia sumber. Namun hal seperti itu tidak mungkin. Pada saat itu, adalah suatu hal yang beruntung bahwa ia dapat memanfaatkan kesempatan untuk memenggal kepala Sue Tianxing. Tidak mungkin baginya untuk menjaga integritas tubuhnya saat membunuh pihak lain. Mayat itu jatuh ke laut dan memercikkan air. Lu Ye menatap bola darah di tangan Sue Ju, ekspresinya sedikit bergerak, dan akhirnya ia membuang muka. Tentu saja, dia melihat bahwa sel darah ini dipadatkan oleh esensi garis keturunan Sue Tianxing, dan Sue Ju mendapatkannya, tetapi itu juga sangat berguna bagi Lu Ye untuk mencapai tubuh setengah suci. Hanya saja dia bukan dari klan darah murni, jadi kegunaannya tidak sebesar Sue Jiu. Selain itu, jiwa darah Sue Tianxing telah ditelan oleh Sue Jiu sebelumnya. Sue Jiu ingin menjadi setengah suci. Jiwa darah Sue Tianxing sangat diperlukan dan garis keturunan darah. Jika dia kehilangan sedikit pun, Sue Jiu tidak akan dapat melakukan yang terbaik. Selain itu, sel darah ini ditelan oleh kesalahan darah, yang mungkin bukan hal yang baik. Sue Jiu menelan sel darah ke dalam perutnya tanpa ragu-ragu, dan kemudian dia tersenyum bahagia, mereka terlambat. Semua upaya dan risiko akhirnya membuahkan hasil, dan Sue Ju sedang dalam suasana hati yang baik saat ini. Sue Ju, jangan berhenti. Teriakan agung dan ganas datang dari belakang, yang merupakan Sue Yuan. Sue Jiu dan Lu Ye sama-sama menutup telinga satu sama lain. Mereka tidak hanya berhenti, tetapi kecepatannya pun semakin cepat. Jika kamu tidak mau roti panggang, kamu akan dihukum karena minum anggur. Sue Yuan mendengus dingin, ambillah. Di sampingnya, 2 lampu darah tiba-tiba mulai menggeliat seperti spiritualitas, yang merupakan darah Sue Jiu dan Lu Ye yang telah dikumpulkannya di jurang sebelumnya. 2 rune berwarna darah misterius berevolusi dengan cepat. Saat trik sulap di tangan Sue Li berubah, kedua rune itu bergoyang sedikit dan menghilang tanpa jejak. Pada saat yang sama, Sue Ju dan Lu Ye, yang melarikan diri ke Yuan Dao, keduanya saling waspada, dan sebuah tanda muncul di dada mereka pada saat yang sama. Bentuk pola tanda itu persis sama dengan rune berwarna darah yang terkondensasi di depan gelas darah. Teknik pemecah jiwa roh darah. Sue Ju menyadari bahwa itu tidak baik, dan ketika dia berteriak, dia mendesak kekuatannya sendiri, tetapi dia tetap tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Lu Ye tidak jauh lebih baik darinya. Pada saat itu, dia merasa seolah-olah seseorang telah menusuknya, dan bahkan aliran darah dan darah membeku. Dia secara alami tahu bahwa teknik pemecah jiwa roh darah adalah jenis teknik darah, dan Lu Ye juga bisa menggunakannya, tetapi teknik darahnya pada dasarnya diwarisi dari Sue Jiu, dan sebagai seorang praktisi militer, dia jarang menggunakan metode ini. Oleh karena itu, ketika pembudidaya dari ras lain bersaing dengan klan darah, mereka akan mencoba yang terbaik untuk menghindari penyebaran dan kehilangan darah mereka sendiri, karena tidak ada yang bisa menjamin bahwa klan darah akan melakukan sesuatu dengan ki dan darah yang tersebar dan hilang. Meskipun Sue Ju membersihkan medan perang dengan hati-hati dan membersihkannya, metode setengah suci bukanlah sesuatu yang bisa dia cegah. Pada saat ini, teknik rahasia ini dilakukan oleh seorang setengah suci, dan itu sangatlah dahsyat. Lu Ye buru-buru mendesak kekuatan pohon bakat untuk membakar dirinya sendiri. Api samar muncul di tubuhnya dan dengan cepat pulih seperti sebelumnya. Tubuh Sue Ju bengkok dan jatuh ke laut, seperti angsa yang ditembak oleh anak panah yang tajam. Lu Ye dengan cepat mengulurkan tangan dan menangkapnya. Wajah Sue Ju menjadi pucat, dan dia menarik napas beberapa kali dengan cepat, lalu dia perlahan pulih, dengan ekspresi ketakutan di wajahnya, ini sangat berbahaya. Bab 2809 Bakyu mengambil kesalahan. Jika darah mengumpulkan cukup ki dan darah, atau esensi dan darah mereka berdua, mereka akan menderita luka parah bahkan jika mereka tidak mati. Untuk situasi keduanya saat ini, itu akan buruk. Situasinya tidak optimis saat ini. Hanya karena teknik rahasia Sue Li gagal, Sue Yuan telah mengaktifkan teknik darah untuk menyerang mereka berdua. Naga darah besar itu menggelengkan kepala dan ekornya, dan tiba dalam sekejap, membuka mulutnya yang berdarah, berharap untuk menelan mereka berdua. Lu Ye dan Sue Ju berbalik pada saat yang sama, yang satu memegang pisau dan yang lainnya mengayunkan pedang, dan kekuatan Tao terpancar. Tetapi bahkan jika mereka berdua bekerja sama, mereka tidak dapat menahan serangan yang mengejutkan ini. Di bawah kekuatan Mo Yu, kedua sosok itu jatuh ke belakang seperti layang-layang dengan garis putus-putus. Sampai saat ini, Lu Ye benar-benar menyadari kekuatan setengah suci itu.
Meskipun dia telah bertarung melawan Sue Tianxing dan berjuang untuk hidup dan mati, racun dalam tubuh Sue Tianxing telah meledak sejak awal, dan kemudian terluka parah olehnya. Kekuatannya sama sekali tidak mencapai puncaknya. Sue Ju berbeda, dia masih utuh dan sama sekali tidak menahan amarah. Jika bukan karena jarak yang terlalu jauh, Lu Ye mungkin tidak akan mampu menahan serangan Sue Ju ini. Dia dan Sue Ju sama-sama terluka dalam pertempuran sebelumnya. Meskipun dia baik-baik saja dalam setengah hari terakhir, dia belum pulih sepenuhnya. Keduanya dalam keadaan naik turun. Untungnya, dengan upaya ini, keduanya akhirnya jatuh ke Pulau Yuan. Sue Jiu sama sekali tidak peduli dengan citranya, jadi dia buru-buru bangkit, dan sama takutnya dengan seekor anjing dalam keluarga, bergegas menuju kedalaman Pulau Abis. Lu Ye berlari lebih cepat darinya. Naga darah itu belum menghilang dan meraung serta mengejarnya. Namun, ketika dia mencapai tepi pulau, dia tidak berani bergerak maju lagi. Mata Sue Yuan dingin dan tidak mau menerimanya. Dia melihat sosok kedua orang yang melarikan diri, dan akhirnya mengangkat tangannya dan melambaikan naga darah itu menghilang. Orang-orang setengah suci itu semua tahu bahwa orang-orang suci sejati itu hidup menyendiri di pulau jurang ini, tetapi mereka jarang memiliki kesempatan untuk melihatnya, jadi Blood Abyss tidak berani bersikap terlalu lancang di sini. Setelah beberapa saat, Lu Ye dan Sue Jiu telah bergegas ke pusat Yuan Dao yang sebenarnya. Ketika saya sampai di sini, saya tidak bisa bergerak maju lagi. Keduanya saling memandang, berdiri, berbalik, dan mencoba menyesuaikan keadaan mereka sendiri. Ketika darah mengalir, dua sosok muncul tidak jauh dari mereka, satu pria dan satu wanita, keduanya tampak buruk. Di belakang kedua orang ini, ada seorang setengah orang suci yang penuh dengan energi iblis, melayang di udara di belakangnya, memperlihatkan lengan dan dadanya, melihat kesenangan itu dengan penuh minat. Modolah yang mengikutinya sepanjang jalan. Sue Yuan menoleh dan menatap Moduo. Meskipun dia tidak senang, dia tidak mau mendapat masalah. Sue Jiu telah melihat dua orang suci. Meskipun Sue Jiu dalam kekacauan, dia tetap membungkuk dengan hormat. Dia membunuh Sue Tianxing, merebut garis keturunan pihak lain, dan menelan jiwa darah pihak lain. Namun, dia tidak mau bertengkar dengan dua orang di depannya. Bagaimanapun, dalam rencananya, jika semuanya berjalan dengan baik, dia masih akan bekerja sama dengan kedua orang ini di masa depan. Kamu masih punya muka untuk berbicara. Sue Li tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus dingin. Apa maksud orang suci darah Li? Sue Ju pura-pura bingung dengan pemahaman. Jika kau berkelahi dengan sesama keluargamu, kau akan membunuh setengah orang suci di klan, dan kau akan kehilangan pilar langit. Apa kau benar-benar mengira kami bodoh? Sue Yuan berteriak tajam. Sue Ju segera berkata, kata-kata Tuan Suci salah. Kekuatan Sue Ju rendah, dan dia belum terlambat untuk menghormati setengah orang suci klan ini. Bagaimana dia bisa merencanakan pembunuhan? Dia menatap Lu Ye dengan tatapan menuduh yang salah. Jika bukan karena tindakannya sebelumnya, Lu Ye pasti akan percaya omong kosongnya. Kalau begitu katakan padaku siapa mayat yang baru saja kau buang. Sue Yuan menggertakkan giginya dan berbisik. Itu orang suci serangan surgawi. Sue Jiu menunjukkan ekspresi sedih di wajahnya. Sayang sekali orang suci serangan surgawi tidak terpenuhi dan terbunuh secara tragis. Sue Tang dan Sue Xiao juga meninggal bersama. Sue Jiu ingin membalasnya, tetapi dia tidak cukup kuat, jadi dia benar-benar sedih. Lu Ye, yang berdiri di sampingnya, hampir terkejut oleh kehendak surga, dan dia benar-benar tidak dapat memahami bagaimana orang ini dapat berbohong seperti ini. Sue Yuan dan Sue Li keduanya mendengar wajah yang sama penuh amarah. Sue Ju tampaknya tiba-tiba bereaksi, tidakkah kedua orang suci itu berpikir bahwa aku membunuh orang suci pedang surgawi? Itu kesalahpahaman yang besar. Pikirkan baik-baik, seberapa kuat orang suci pedang surgawi. Dan dengan Sue Tang dan sesama Sue Xiao, bagaimana aku bisa membunuhku? Siapa lagi yang bisa kamu jadikan jika kamu bukan? Sue Yuan tidak lagi memiliki kesabaran untuk berbicara omong kosong kepadanya. Sue Ju berkata, aku tidak tahu siapa itu. Tapi orang ini tampak perkasa dan mendominasi. Aku hanya melihat dari kejauhan. Ngomong-ngomong, ini adalah gambarnya. Saat dia mengatakan ini, Sue Ju benar-benar mengaktifkan ki dan darahnya dan memadatkan gambar di depannya. Lu Ye menoleh dan melihat sudut matanya berkedut. Aku melihat orang dalam gambar itu seperti yang dikatakan Sue Ju, dengan sosok yang tinggi dan perkasa, dan ekspresinya tidak marah. Dia membawa pisau raksasa di tangannya. Bahkan jika dia hanya berdiri di sana tanpa ekspresi apapun, dia memberi orang perasaan mendominasi. Ba Qiu, dia tahu bahwa Sue Jiu tidak akan pernah mengakui bahwa Sue Tianxing dibunuh olehnya, yang terkait dengan kelangsungan hidup Sue Jiu di alam sumber di masa depan, tetapi dia tidak menyangka bahwa orang ini benar-benar akan menarik Ba Qiu keluar untuk disalahkan. Tentu saja, Sue Yuan dan Sue Li tidak akan mempercayai omong kosongnya. Bagaimana mungkin orang setengah suci itu begitu mudah dibodohi? Sue Yuan hendak memarahinya, tetapi disela oleh Sue Li, Tianxing terbunuh, Sue Dong dan Sue Xiao semuanya mati, mengapa kamu bisa bertahan hidup sendirian? Sue Ju tampak sedih, aku tidak tahu. Orang ini buru-buru pergi setelah membunuh Dewa Suci Tianxing. Mungkin orang ini tidak pernah menganggapku serius. Baiklah, jika begitu, mengapa kamu melarikan diri dengan mayat Tianxing? Sue Li bertanya lagi. Sue Ju tampak seolah-olah dia telah diremehkan, Dewa Suci Tianxing sudah meninggal, tetapi garis keturunannya tidak dapat hilang, jadi aku berpikir untuk segera membawa jasadnya. Mengenai melarikan diri, dari mana aku memulainya? Aku hanya ingin datang ke sini untuk memurnikan garis keturunan Dewa Suci Tianxing. Melihat Sue Li hendak berbicara lagi, Sue Jiu buru-buru melanjutkan, kedua orang suci itu jelas-jelas mengerti bahwa klan kita telah kehilangan seorang ahli setengah suci.
Jika Sue Jiu dapat memurnikan garis keturunan Dewa Pedang Surgawi, dia dapat segera digolongkan sebagai setengah suci. Dia harus menebus kekosongan Dewa Pedang Surgawi, sehingga dia juga dapat mempertahankan fondasi klan. Sue Yuan marah dan tertawa, jadi, apakah kamu masih baik hati? Sue Jiu tampak serius, meskipun aku berasal dari dunia batin, aku juga merupakan klan darah, jadi aku harus berbagi kekhawatiran di dalam klan. Sue Yuan menatapnya dengan dingin, bagaimana jika kita tidak setuju? Seberapa berharganya garis keturunan setengah suci? Bahkan jika Sue Jiu mengatakan itu benar, bukan gilirannya untuk memurnikannya. Sue Yuan Sueli memiliki kandidat yang cocok. Bagaimana mereka bisa memberikan kesempatan seperti itu kepada klan darah orang luar? Sue Jiu berkata, tetapi aku telah menelan darah Saint of Heavenly Strike. Sue Yuan mencibir, jika kamu menelannya, kamu dapat memadatkannya lagi. Premisnya adalah bahwa Sue Jiu bersedia bekerja sama atau dibunuh. Sueli juga berkata, karena kamu terus mengatakan bahwa kamu mempertimbangkan klan ini, itu mudah. Ikuti kami untuk kembali ke wilayah itu. Kamu tidak aman di sini. Ketika kamu kembali ke wilayah itu, aku secara pribadi melindungimu. Setelah kamu sepenuhnya memurnikan garis keturunan Tianxing, kamu akan menjadi setengah orang suci dari klan ini. Kami juga dapat memberikan semua yang ditinggalkan oleh Tianxing kepadamu. Sue Jiu tersenyum dan berkata, jika kamu punya waktu, penguasa suci akan mengkhawatirkannya. Pulau Yuan ini cukup bagus. Mengapa tidak menunggu sampai aku menjadi setengah orang suci sebelum aku bisa kembali ke suku Hui? Sue Yuan Li minum, Sue Jiu, jangan bersulang dan jangan makan hukuman. Apakah kamu benar-benar berpikir kami tidak berani menyerangmu di sini? Meskipun orang-orang suci sejati hidup dalam pengasingan di sini, mereka tidak pernah bertanya tentang dunia. Kamu telah membuat rencana yang salah. Mulut Sue Jiu berkedut dan dia berkata dengan enggan, penguasa suci benar-benar salah paham padaku. Sue Li tiba-tiba mengerutkan kening, apa yang kamu lakukan? Apa lagi yang bisa kamu lakukan? Ketika Sue Jiu mengikat dengan dua setengah orang suci dari klan darah, baik dia maupun Lu Ye diam-diam mendesak kekuatan spasial mereka sendiri. Ketika Sue Jiu memikirkannya, mereka berdua tertarik pada Qi Sheng. Sekarang mereka telah tiba di Yuandao. Dengan bantuan garis keturunan dan kekuatan spasial dari klan Phoenix, tidak diragukan lagi sangat mungkin Qi Sheng akan muncul lagi. Itu sebabnya Sue Jiu berbicara omong kosong. Dia tidak menyadari bahwa Sue Yuan Sueli tidak percaya padanya, tetapi hanya mengulur waktu. Namun yang tidak dia duga adalah Qi Sheng belum muncul sampai sekarang. Semakin lama waktu berlalu, semakin hatinya tenggelam. Lu Ye juga menyadari ada yang tidak beres. Jika Qi Sheng benar-benar ingin muncul, dia pasti sudah muncul sejak lama dan belum muncul, yang berarti Qi Sheng tidak akan muncul lagi. Ini buruk. Jika Qi Sheng tidak muncul, dia tidak akan bisa membiarkan Sue Yuan dan Sue Li melemparkan diri mereka ke dalam tikus dan menghindarinya. Melihat ekspresi kedua orang setengah suci dari klan vampir, mereka tidak diragukan lagi sangat tidak sabar dan dapat mengambil tindakan kapan saja. Mereka memang takut pada orang-orang suci sejati itu, tetapi semua orang tahu bahwa orang-orang suci sejati hanyalah boneka dan mungkin tidak peduli dengan apa yang terjadi di sini. Pada saat ini, Mo Duo, yang sedang menonton pertunjukan, berbicara, sepertinya ada napas harta karun yang belum pernah muncul di dunia sumber di medan perang. Sue Jiu ingin bergegas dan merobek mulutnya. Baik Sue Yuan maupun Sue Li tampak tergerak. Mereka pergi lebih lambat dari Modo. Pada saat mereka tiba, sisa napas papan catur langit berbintang telah menghilang, jadi mereka tidak memperhatikan hal ini. Mo Duo berbeda. Jurang itu tidak jauh dari wilayah klan iblis, dan bahkan dapat dikatakan berada di tepi wilayah klan iblis. Mo Duo tertarik dengan aura papan catur langit berbintang dan pergi untuk menyelidikinya. Dia mengatakan ini dengan niat baik, tetapi dia juga sangat ingin tahu tentang harta karun macam apa itu. Mata Sue Li menjadi berbahaya, Sue Jiu, jika kamu bersedia bersama kami suku Hui, maka kamu tidak akan menyalahkan semuanya sebelumnya. Garis keturunan Sue Tianxing harus diambil kembali dan tidak dapat diserahkan kepada Sue Jiu. Dia juga peduli dengan harta karun itu. Meskipun klan darah memiliki beberapa harta karun, tidak ada yang berpikir bahwa harta karun itu terlalu banyak. Belum lagi, Sue Tianxing sudah memiliki satu hal, dan sekarang dia pasti telah jatuh ke dalam kantung Sue Jiu. Sue Jiu tidak mengatakan apa-apa. Situasi saat ini berbeda dari rencananya, jadi dia tidak berdaya dan tidak tahu harus pergi kemana. Dia tidak mungkin berada di suku Sue Li Hui, jadi tidak ada bedanya dengan dikirim ke kematian, tetapi jika dia bertarung seperti ini, dia dan Lu Ye tidak akan pernah menjadi lawan. Tepat saat dia memikirkannya, Sue Yuan berteriak keras, Ming keras kepala, kalau begitu, pergilah dan mati. Saat dia mengatakan ini, dia sudah terbunuh dalam keadaan marah dan jelas telah benar-benar kehilangan kesabarannya. Bab 2811 Orang Suci. Bagaimanapun, Yuandao adalah tempat di mana orang-orang suci sejati hidup dalam pengasingan. Sejak zaman dahulu, tidak ada seorang pun yang berani bersikap sombong di sini kecuali pengorbanan dari berbagai ras, dan tidak ada presiden konflik yang terjadi di sini. Jika bukan karena rasa takut seperti itu, Sue Yuan Sueli pasti sudah mengambil tindakan sejak lama. Pada titik ini, kedua setengah orang suci dari klan darah itu tahu bahwa Sue Jiu tidak dapat kembali bersama mereka apapun yang terjadi. Karena demikianlah masalahnya, mereka hanya dapat melakukannya. Sue Jiu tiba-tiba kehilangan semua pikirannya dan meratap dalam hatinya bahwa hidupku sudah berakhir. Namun, Lu Ye menebas dengan pisau horizontal, dan kekuatan waktu dan ruang menyebar, menyelaraskan yin dan yang dan memperoleh kekuatan waktu dan ruang. Dia tidak bisa duduk diam dan menunggu kematian. Dalam perjalanan melarikan diri bersama Sue Jiu, dia telah memadatkan klon pohon bakatnya lagi. Pada saat ini, klon itu menerimanya ratusan ribu mil jauhnya.
Selama dia diberi waktu sebentar, dia bisa bergerak ke posisi di mana klon itu berada. Mengenai apakah kita akan terus diburu di masa depan, kita hanya bisa melangkah selangkah demi selangkah. Alasan kekuatan ruang dan waktu adalah karena kekuatan fisikku tidak sekuat yang lain. Terlebih lagi, ketika aku bertarung melawan Sui Tianxing, kekuatan ruang atau urutan waktu yang sederhana tidak banyak berpengaruh padanya. Lu Ye hanya bisa menaruh harapannya pada kekuatan ruang dan waktu yang lebih misterius. Tujuannya adalah untuk mendapatkan secercah vitalitas, berharap untuk memblokir jurang darah sejenak. Saat pedang itu ditebas, ekspresi wajah Sui Yuan berubah dengan cepat. Awalnya dia kagum, lalu terkejut, dan kemudian berubah menjadi panik. Dia tiba-tiba menghentikan tubuhnya saat dia bergegas maju, dan kemudian dengan cepat melarikan diri ke belakang, seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang sangat mengerikan, sampai dia kembali ke posisi semula dan kemudian berdiri diam. Namun, ketakutan di matanya menjadi semakin kuat. Bukan hanya dia, tetapi juga Sueli, yang berdiri di sampingnya. Tubuh Lu Ye juga kaku. Setelah pedang itu dipotong, dia akan pindah ke klonnya terlepas dari apakah itu dapat memengaruhi jurang darah. Namun saat ini dia tidak berani mengambil tindakan apapun. Hanya karena dia sangat memperhatikan bahwa sebuah napas tiba-tiba muncul di belakangnya, dan bahkan sepasang mata menatapnya. Napas itu sangat halus dan tidak terasa terlalu menindas, tetapi muncul tanpa peringatan, yang membuat Lu Ye merasa menyadarinya. Mempertahankan postur seperti pisau, setetes keringat dari dahi Lu Ye meluncur ke pipinya, dan dia melihat Sui Jue di samping melihat ke samping di belakangnya. Di sisi yang berlawanan, Sui Yuan dan Sui Li yang sombong dengan cepat membungkuk dan mengepalkan tangan mereka ke arahnya, dan membungkuk dengan hormat, saya telah melihat Tuan Suci. Selalu ada orang yang memanggil mereka seperti ini, dan hanya ada satu jenis orang di dunia sumber yang luas ini. Orang suci sejati yang hidup dalam pengasingan di pulau jurang ini. Bahkan Moduo, yang awalnya tergantung di udara untuk menonton pertunjukan, buru-buru menekan tubuhnya, mendarat di belakang 2,5 orang suci klan darah, dan kemudian membungkuk. Jantung Lu Ye berdetak kencang. Qi Sheng muncul. Tidak, dia telah melihat Qi Sheng 2 kali, dan akrab dengan aura Qi Sheng. Dia bisa yakin bahwa Qi Sheng bukanlah Qi Sheng yang muncul di belakangnya. Tetapi napas ini masih memberinya sedikit rasa keakraban, seolah-olah dia telah menemukannya di sana. Tidak ada gerakan di belakangnya, dan Sui Jue, yang berdiri di sampingnya, terus membungkuk dan mengedipkan mata pada Lu Ye. Lu Ye menjilat bibirnya yang kering, perlahan-lahan menyingkirkan pisau, dan perlahan berbalik dan melihat ke belakang. Sekilas, pupil matanya bergetar. Ternyata orang yang datang bukanlah Qi Sheng, tetapi seorang pria berpakaian biru, dengan sosok yang tinggi dan kuat, mengenakan topeng seperti Qi Sheng. Namun, kata-kata pada topeng Qi Sheng adalah Qi, dan kata-kata pada topeng pria di depannya adalah Yi. Ini adalah orang suci sejati lain yang dilihat Lu Ye selain Qi Sheng dan San Sheng. Yang membuatnya merasa luar biasa adalah sosok orang suci sejati ini membuatnya tampak sangat familiar. Mungkin bukan masalah besar untuk menjadi sosok yang familiar. Ada terlalu banyak orang di dunia ini dengan sosok yang mirip. Kuncinya adalah aura di pihak lain juga membuat Lu Ye merasa sedikit familiar. Lu Ye akhirnya menyadari mengapa dia merasa seperti ini. Yang King, sejak langit berbintang pergi, Lu Ye tidak pernah melihat orang ini lagi. Kemudian, dia meninggalkan langit berbintang dan melihat Yin Luo yang tercerahkan olehnya. Dia dipastikan bahwa orang ini telah meninggalkan langit berbintang, agar dia dapat membantu menjaga gerbang jurang bintang. Saat itu, Lu Ye merasa bahwa kultivasi Yang King tidak terduga. Sampai dia memasuki dunia batin, dia dikonfirmasi oleh Long Zun kontemporer bahwa Yang King sebenarnya adalah leluhur generasi kedua dari klan naga. Namun, leluhur generasi kedua ini telah lama berada di tempat berkabut dan menghilang. Satu-satunya hal yang dapat dipastikan oleh klan naga adalah bahwa leluhur generasi kedua masih hidup. Tuan Naga selalu sangat aneh. Karena leluhur generasi kedua masih hidup, mengapa tidak ada kabar darinya selama bertahun-tahun? Dia berspekulasi bahwa leluhur generasi kedua kemungkinan besar terperangkap dalam keajaiban langit berbintang, jadi selama bertahun-tahun, klan naga telah mencari jejak Yang King. Namun siapa sangka bahwa Yang King tidak terperangkap dalam keajaiban langit berbintang, tetapi berada di dunia sumber. Tidak heran klan naga tidak menemukan jejaknya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Long Zun tidak dapat membayangkan bahwa Lu Ye tidak akan melihat Yang King lagi pada kesempatan seperti itu, dan pihak lain sebenarnya adalah orang suci sejati. Lu Ye tidak tahu apa arti angka-angka pada topeng orang suci sejati, tetapi sebagai awal dari angka-angka tersebut, dapat dilihat bahwa Yang King pasti merupakan keberadaan yang sangat istimewa di antara semua orang suci sejati. Suasana hati Lu Ye berangsur-angsur berubah dari kaget menjadi sakit hati. Sebenarnya tidak banyak kontak dengan Yang King, tetapi jika Anda benar-benar ingin menghitungnya, orang ini sebenarnya adalah pemimpinnya, karena menurut berbagai informasi yang dimiliki Lu Ye, warisan pohon bakat diciptakan oleh leluhur naga dan Phoenix dan dibawa ke langit berbintang oleh Yang King. Saya tidak pernah menyangka bahwa Yang King adalah Yi Sheng, yang telah menjadi boneka abis. Alasan mengapa dia muncul tidak diragukan lagi tertarik oleh kekuatan waktu dan ruang yang baru saja dikembangkan Lu Ye. Dia tahu betul hal ini, tetapi yang lain tidak menyadarinya. Sui Jiu sedang dalam suasana hati yang baik. Rencana awalnya adalah memancing Qi Sheng keluar dan membuat 2 orang setengah suci dari klan darah yang dikejarnya takut pada tikus itu. Siapa sangka Qi Sheng tidak akan keluar dan seorang Yi Sheng keluar. Meskipun berbeda dari rencananya, efeknya sama saja. Tidak melihat Sui Yuan dan Sui Li berdiri di sana dengan hormat, dan tidak berani bersikap sewenang-wenang sama sekali. Namun yang membuatnya sedikit aneh adalah dia selalu merasa bahwa orang suci ini sepertinya sedang melihat Lu Ye, dan dia tidak tahu apakah ini ilusinya sendiri. Aku telah melihat orang suci.
Lu Ye tidak dapat bersikap mandiri, jadi dia dengan cepat menahan pikirannya dan membungkuk kepada Yang King. Dia sangat ingin mendengar sepatah kata pun dari Yang King, tetapi kenyataannya, Yang King berdiri di sana tanpa gerakan apapun, tanpa tanggapan apapun. Angin laut bertiup, dan ada keheningan di pulau abis yang besar, hanya dengan suara pakaian yang digulung, dan beberapa sosok terpisah di mana-mana, yang satu lebih jujur daripada yang lain, tidak ada yang berani bergerak, dan tidak ada yang berani berbicara dengan bebas. Butuh waktu lama sebelum tubuh Yang King bergetar dan tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Setelah beberapa saat, terdengar suara-suara panjang dan keras. Sue Yuan dan Sue Li saling memandang dan melihat ekspresi tak berdaya di wajah masing-masing. Meskipun Yi Seng telah pergi, kemunculannya tadi merupakan peringatan diam-diam. Beraninya mereka terus bersikap lancang di Yuandao. Moduo, apakah tidak ada yang salah dengan iblis? Sue Yuan tiba-tiba menatap Moduo dengan cara yang menyeramkan. Moduo tertegun dan segera bereaksi, sepertinya ada yang salah, aku akan mengambil langkah lebih dulu. Setelah mengatakan itu, tubuhnya tergulung, terbungkus dalam bola energi iblis, dan terbang keluar dengan cepat. Dia bukan orang bodoh. Sue Yuan berkata begitu jelas, bagaimana dia bisa terus tinggal. Hal berikutnya adalah urusan internal klan darah itu sendiri. Tentu saja, dia, orang luar, tidak cocok untuk mendengarkan. Melihat Moduo menjauh, Sue Yuan menoleh untuk melihat Sueju, meskipun kamu berasal dari dunia batin, kamu adalah klan darahku. Kita semua dari garis keturunan. Kamu adalah anggota keluargaku ketika kamu tertutup. Kamu tidak berpikir begitu. Dibandingkan dengan agresivitas sebelumnya, nada bicara Sue Yuan tidak diragukan lagi jauh lebih lembut. Sueju dalam suasana hati yang santai dan mengangguk dan berkata, tentu saja bagus. Yi Seng telah muncul, yang berarti situasinya benar-benar aman dan dia telah menyingkirkan krisis hidup dan mati sebelumnya. Dia dalam suasana hati yang baik sekarang. Jumlah orang setengah suci di klan ini lebih banyak daripada klan lainnya. Ini juga merupakan dasar dari kesombongan klan terhadap asal-usul. Meskipun Tianxing meninggal, garis keturunannya diperoleh olehmu. Kamu hanya perlu memurnikannya dan memiliki kesempatan untuk mengambil langkah kritis itu. Di masa depan, kamu akan menjadi orang setengah suci dan menggantikan Tianxing. Kamu juga bisa menjadi pilar klan yang mengangkat surga. Aku sangat optimis padamu. Sueju mencibir dalam hatinya, dan ingin mengatakan bahwa kamu tidak mengatakan itu tadi, tetapi dia akhirnya menahannya. Sekarang situasi keseluruhan sudah beres dan dia masih harus bekerja sama dengan Sue Yuan di masa depan. Tidak baik untuk benar-benar menyinggung orang lain. Selain itu, kekuatan dan kultivasinya telah mencapai tingkat ini, dan dia akan kehilangan identitasnya setelah bertengkar. Terima kasih, orang suci. Dia mengangguk sedikit. Sue Yuan melanjutkan, kamu akan merasa nyaman untuk memurnikan garis keturunan Tianxing di sini. Sue Li dan aku sedang menunggu hari ketika kamu mencapai kesuksesan dan ketenaran. Ketika hari itu tiba, kami akan merayakanmu di klan lagi. Karena dia tidak bisa lagi memulihkan garis keturunan Sue Tianxing, hanya masalah waktu sebelum Blood Jue menjadi semi-santo, jadi tentu saja dia harus menang. Aku benar-benar kesal. Pada saat kritis, mengapa Sein itu keluar? Tidak bisakah Pulau Yuan ini benar-benar mengumpulkan pasukan? Hanya ada satu. Ekspresi Sue Yuan tiba-tiba menjadi serius. Kamu harus mengatakan yang sebenarnya. Tuan Sein, tolong bicara. Sueju berbicara, tetapi sebenarnya dia tahu apa yang akan ditanyakan pihak lain. Bagaimana Tianxing, mati? Sue Yuan harus mencari tahu masalah ini. Dunia sumber tidak jatuh selama ratusan ribu tahun, dan Sue Tianxing adalah yang pertama. Tidak ada darah lain yang tersisa di medan perang, jadi satu-satunya yang mengambil tindakan adalah Sue Jiu dan budak darahnya. Namun dengan kekuatan kedua orang ini, bahkan jika mereka menyerang, mereka tidak akan mampu membunuh seorang setengah orang suci seperti Sue Tianxing, apalagi Sue Dong dan Sue Xiao sedang bersama-sama pada saat itu. Sue Jiu dapat membunuh Sue Tianxing. Apakah itu berarti bahwa jika dia memiliki kemauan di masa depan, dia dapat membunuh setengah orang suci lainnya? Yang dikhawatirkan Sue Yuan adalah ini. Sueju menghela nafas, dua orang suci dari pendekar pedang surgawi benar-benar dibunuh oleh orang kuat yang memegang pedang raksasa, itu tidak ada hubungannya denganku. Sue Yuan menatap Sueju dengan dingin, dan yang terakhir tidak menyerah. Sueju membuka matanya dan berkata omong kosong, ngomong-ngomong, aku tidak dilahirkan dengan fenomena aneh beberapa hari yang lalu. Apakah ada orang di dunia batin yang akan menjadi orang suci? Mungkinkah orang itu yang telah menjadi orang suci dan memasuki dunia sumber? Sue Li menggelengkan kepalanya, tidak, itu hanya pertanda, pihak lain belum menjadi orang suci. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.